Teman-teman. Nggih. Nuwun. Nggih, sampun. Aku kesupenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah hujan yang menyejukkan hati ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayban nafi'an. Kita berharap kepada Allah semoga hujan yang turun ini mendatangkan rahmat, mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, alhamdulillah, ternyata hujan turun tidak menyurutkan semangat kita di dalam menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban kita. Kewajiban sebagai seorang hamba Allah harus senantiasa memperkuat dan menambah keilmuannya. Karena seorang hamba yang semakin mengenal Allah, semakin mengenal syariatnya, semakin mengenal Islam, maka hidupnya akan semakin bahagia. Inilah yang harus kita tanamkan para ikhwah yang dirahmati Allah. Kita tanamkan rasa butuh kita yang amat sangat kepada ilmu, melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Sehingga alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Pembahasan kita insya Allah adalah berkaitan tentang muhasabatul hijrah. Berkaitan tentang apa? Muhasabah hijrah. Bagaimana Ustadz, hijrah kak perlu di muhasabah? Ya. Iya, segala sesuatu itu butuh diintrospeksi, ya, butuh untuk dievaluasi, butuh untuk dimuhasabah. Sebagaimana perkataan para ulama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hari kiamat kelak. Yang mana kita berharap ketika kita sering muhasabah, ketika kita sering
berintrospeksi diri, kita berharap nanti hisab kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabatul hijrah, ya. Muhasabah hijrah itu sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana hijrah kita selama ini. Untuk mengetahui apakah hijrah kita ada yang kurang, ya ikhwah. Ataukah hijrah kita selama ini masih belum serius, cuma hijrah-hijrahan, ya. Apakah hijrah itu hanya sekedar simbol sehingga dikatakan pemuda hijrah atau pemudi hijrah, ikhwan hijrah atau akhwat hijrah? Apakah sekedar simbol belaka? Tidak. Tetapi hijrah tersebut memiliki hakikat. Memiliki apa? Memiliki hakikat yang harus diwujudkan, harus direalisasikan. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah, telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang berhijrah menuju keridhaan Allah. Orang yang berhijrah menuju jalan yang benar, berhijrah menuju siratal mustaqim yang senantiasa kita panjatkan, ya. Dalam sholat itu tidak kurang berapa kali? 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita itu muhasabah hijrah kita selama ini? Mungkin sebelum tidur atau mungkin ketika melamun. Ya, biasanya kalau ngelamun yang dipikirkan apa, ikhwan? Ya, kalau pemuda ya atau pemudi biasanya ya kalau ngelamun yang dipikirkan kapan waktunya, kapan tiba gitu ya. Apanya? Nikahnya, Masya Allah. Akadnya gitu ya. Kapan saya ketemu dengan ya bidadari pujaan hati. Biasanya kalau seorang ikhwan itu bingung dalam mencari cinta. Dia bingung kemana-mana cari jodoh gitu ya. Cari akhwat, cari pendamping hidup nggak ketemu-temu. Beda dengan akhwat. Kalau akhwat itu apa? Sifatnya adalah dia pasif. Jadi apa? Kalau ikhwan itu bingung mencari cinta, sedangkan akhwat harap, cemas, gelisah dalam menunggu cinta. Ya, menunggu siapakah yang akan melamarnya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, sebagian saudara kita atau mungkin kita sendiri mungkin pernah mengalami masa kelam. Ya. Masa jahiliyah kalau dibahasakan ya. Masa penuh kebodohan, masa di sana penuh kelalaian, meninggalkan syariat Allah. Sebagian saudara kita atau kita sendiri mungkin pernah mengalami masa-masa tersebut. Namun alhamdulillah, ketika seseorang gelisah akan balutan dosa dan jiwa ini terdorong untuk melakukan perubahan, maka apa? Maka jalan hijrahlah yang ingin kita lewati. Jadi alhamdulillah, ketika seseorang itu sadar untuk berhijrah, yang mana kesadaran untuk berhijrah ini bukan sekedar ikut-ikutan. Ya. Ternyata apa, ikhwan? Awal mula keinginan berhijrah adalah sebuah kesadaran. Kesadaran akan kelalaian selama ini. Sadar dalam memahami arti hakikat kehidupan. Sadar bahwasanya ternyata selama ini dia merasa cuma main-main saja hidupnya, gak serius, seperti gak ada yang dikejar, gak ada target utama.
sadar ternyata selama ini dia itu dalam apa? Dalam buayan mimpi yang semu. Sehingga apa? Rasa kesadaran inilah yang mengetuk hati ikhwah. Mengetuk pintu hatinya untuk segera bangun dan segera bangkit. Ya. Sehingga dia akan sadar, ingin berhijrah, ingin menjadi pribadi yang baik. Jadi inilah awal apa? Awal keinginan berhijrah adalah kesadaran. Jadi bukan orang itu berhijrah semata-mata ingin mendapatkan akhwat. Nah, ini ada akhwat, dia Islam sangat apa? Sangat islamis sekali ya. Jilbabnya besar, ya rajin kajian, cantik lagi, pinter lagi. Wah, saya tak hijrah juga karena saya ingin mengejar si akhwat ini. Apakah demikian? Apakah sebagian orang itu memantaskan dirinya ingin menjadi orang baik karena apa? Karena ingin menikah saja? Tidak. Sebagian orang mungkin saya ingin jadi orang baik biar nanti jodohnya baik juga. At-thayyibuna lit-thayyibat, al-khabithuna lil-khabithat. Ini sebenarnya baik. Dia ingin menjadi orang baik biar nanti jodohnya baik. Namun motivasi hijrah yang pertama bukan karena akhwat. Karena man hajara ya limra'atin yankihuha awi dunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena wanita yang hendak ia nikahi atau dia menginginkan tujuan dunia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka apa? Hijrahnya ya sebatas itu, hanya mendapatkan itu saja dan tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan ya, ketika kita mulai belajar Islam, ya mulai ingin berhijrah, ya, maka apa? Inilah yang perlu kita sadari dan perlu kita muhasabah. Para ikhwan dan akhwat jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala. Sebelum kita muhasabah tentang hijrah kita, coba kita renungi bersama selama ini bagaimana persepsi kita, pandangan kita tentang hijrah itu sendiri. Sudahkah kita itu memahami hakikat hijrah yang sebenarnya? Sehingga bagaimana sih yang dimaksud dengan hijrah sebenarnya itu? Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, sebenarnya berbicara tentang hijrah itu adalah sebenarnya kembali kepada fitrah manusia. Ya. Kalau secara bahasa, hijrah itu maknanya adalah taroka atau intakola. Maknanya apa? Berpindah atau meninggalkan. Saya ingin berhijrah ke Arab Saudi contohnya. Yang penting jangan berhijrah ke Cina ya. Bahaya nanti kena apa? Kena virus corona sama Nabi nggak boleh. Kalau ada wabah jangan masuk. Ya. Kalau sudah masuk jangan keluar. Nanti malah menulari yang lain. Hijrah ini ada dua makna ya ikhwah. Ada hijrah yang hijrah sifatnya hissi. Sifatnya apa? Hissi itu nyata, kelihatan. Yaitu berpindah tempat. Kalau selama ini yang kita pahami namanya hijrah itu ya berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Berpindah dari negara yang banyak fitnahnya ke negara yang sedikit fitnahnya. Berpindah dari tempat yang rusak ke tempat yang baik. Sehingga kalau orang ingin bertobat, itu apa? Sebaiknya ia berhijrah jika lingkungannya tidak mendukung dia untuk bertobat. Karena sebagian orang, Ustadz saya ingin tobat dari minum-minuman Ustadz. Ustadz saya ingin bertobat dari perzinaan. Tapi selama ini ketika saya pengen bertobat, ternyata teman-teman saya masih gondeli Ustadz ya. Masih ngajak. Ya, lingkungannya masih banyak minuman keras, masih banyak perzinahan. Susah ikhwah.
Sehingga kita ingat kisah ya, kisah seorang yang membunuh 99 orang. Ketika tanya kepada seorang ahli ibadah, saya masih ada tobatnya enggak? Enggak. Katanya apa? Enggak. Akhirnya dibunuh genap 100. Ya. Kemudian dia bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu memberikan petunjuk untuk dia hijrah. Hijrah ke tempat yang mendukung proses taubatnya. Ini namanya apa? Hijrah hissi, berpindah ke tempat. Ya. Berpindah tempat. Yang kedua adalah hijrah maknawi. Apa hijrah maknawi? Yaitu hijrah dengan hati. Ya. Hijrah dengan hati adalah hijrah dari maksiat dan segala apa yang Allah larang. Meninggalkan apa yang Allah benci, menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat hijrah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Jadi teman-teman ya, kalau ada orang yang mengatakan saya berhijrah tapi kok masih setengah-setengah, belum mau meninggalkan sebagian dosa maksiat, berarti dia belum berhijrah yang sebenarnya. Kok dia cuma berhijrah dari minuman keras tapi belum dari perzinahan, na'udzubillah, masih setengah-setengah. Ya, inilah ikhwan hijrah maknawi, meninggalkan dosa, meninggalkan seluruh apa yang tidak Allah sukai. Ini apa? Inilah hijrah. Hijrah inilah tugas kita sampai hari kiamat kelak. Kewajiban kita adalah meninggalkan seluruh apa yang Allah larang sampai ajal menjemput kita, sampai nyawa berada di kerongkongan. Inilah apa? Al-muhajir. Orang yang berhijrah adalah orang yang cepat berpindah dari segala apa yang Allah larang. Ini definisinya ya, ada makna hissi dan maknawi. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian muhasabah kita tentang hijrah adalah di antaranya ya ikhwah, jangan sekali-kali menunda hijrah. Menunda dari hijrah sesuatu yang dosa atau maksiat, jangan ditunda-tunda. Ketika seseorang ingin sadar, ingin berhijrah, maka jangan ditunda ya ikhwah. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan akan kedatangan tamu yang akan mengetuk pintu rumah kita. Ya mungkin nggak mengetuk, tapi datangnya tiba-tiba. Jadi tamu tersebut datang tanpa permisi, tanpa mengetuk pintu. Itulah tamu kematian. Kalau seseorang tidak mengetahui ya kapan jatah umur di dunia, berapa tahun dia akan hidup di dunia, maka apa? Maka dia akan segera memperbaiki hijrahnya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita lihat lafadznya di sini apa ikhwah? Wasari'u, bersegeralah. Ya, tidak cuma jalan santai, tapi apa? Bersegeralah ila magfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian. Menuju ampunan Allah dengan berhijrah dengan sebenarnya. Bersegeralah menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau dalam masalah apa? Menuju ampunan Allah,
Dalam masalah menuju surga Allah, jangan jalan santai, ikhwah. Tapi apa? Bergegas. Bersegera. Kalau kita nyantai saja mengejar surga kok nyantai, kita nggak tahu kapan sampainya. Atau bahkan sampai tidak ke tujuan. Ini dikhawatirkan ketika seseorang itu berjalan santai, nggak tahu dia akan sampai atau enggak. Atau bahkan malah apa? Akan belok, nggak tahu ya. Jadi apa? Suluku siratil mustaqim, menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan ke surga. Itu apa, ikhwah? Bergegas, bersegera. Ya. Jangan pelan-pelan, nanti kalau pelan-pelan keburu apa? Keburu jalannya ditutup. Ya. Kalau jalannya ditutup berarti apa? Mati ya, mati ya kan? Jalan ditutup berarti udah mati dia, udah apa? Dipanggil oleh Allah, ajalnya sudah menjemputnya. Keburu jalannya diputus. Tapi sekarang realitanya berbeda. Banyak dari saudara kita mungkin kalau dalam masalah dunia itu bersegera, ikhwah. Contohnya kalau diumumkan hari ini di Masjid Hidayah akan ada pembagian uang, nggak banyak-banyak, 1 juta saja. 1 juta itu ya. Bagi jamaah salat maghrib akan diberikan uang 1 juta. Insya Allah masjid ini akan penuh. Akan tetapi kalau diumumkan ya akan dibagikan warisan para nabi dan rasul, ya akan dijelaskan ilmu agama, maka apa? Maka ternyata peminat warisan para nabi dan rasul sangatlah apa? Berbeda dengan apa? Dengan kalau dibagi masalah dunia. Jadi kembali, orang ada yang mati-matian ngejar dunia sampai apa? Gulung koming istilah Jawanya ya, sampai banting tulang, polas keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, buru dunia. Ya, mengejar dunia padahal hanya sebentar sekali ya ikhwan. 60, 70 tahun sebentar sekali. Ya, terkadang sebagian orang masa mudanya mati-matian cari uang sebanyak-banyaknya, ya. Namun ketika tua habis untuk berobat. Karena apa? Memfosir tubuhnya. Ya. Namun untuk masalah apa? Akhirat yang langgeng abadi selama-lamanya, enggak cuma 60-70 tahun ya ikhwah. Selama-lamanya. Kenapa seseorang itu masih setengah-setengah? Rasulullah pernah memperumpamakan perbandingan dunia akhirat. Dunia akhirat ibarat jari telunjuk yang dimasukkan ke laut, dimasukkan ke samudra. Coba diangkat jari telunjuk tersebut. Inilah dunia. Air yang menempel dia di jari telunjuk ini. Ini dunia ya ikhwah. Sedangkan akhirat adalah samudra yang sangat luas. Pantas nggak seseorang mati-matian cuma mengejar tadi? Berapa tadi? Tanda nggak netes ya? Ini ya, berapa tadi ya? Ini jari ini dimasukkan ke sini kan, ibaratnya terus diangkat. Dunia ya ikhwah. Ya. Jadi ya dalam masalah akhirat bersegera. Maka segera perbaiki hijrah kita sebelum menyesal, sebelum kedatangan ajal. Namun ya ikhwah, memperbaiki hijrah kita ini butuh apa? Butuh proses. Meskipun kita bersegera hijrah, namun apa perlu kita pahami ya? Hijrah itu tidaklah instan, Mas. Ya. Tidaklah instan seperti nyeduh supermi itu ya. Wah, cepat praktis. Nyeduh supermi saja perlu apa? Perlu masak air, perlu apa? Kadang dikremes gitu ya, kadang dibuka apanya itu bumbunya, butuh proses. Apalagi hijrah butuh proses panjang. Ya. Sehingga proses yang panjang ini butuh istiqomah ya ikhwah. Sehingga kita dengar mungkin ada artis yang hijrah. Ya, hijrah ikut kajian, Masya Allah. Namun apa? Kembali kepada dunia artisnya. Menunjukkan butuh apa? Butuh istiqomah.
Dan hijrah karena proses panjang ini membutuhkan istiqomah, kesabaran, ya. Sebagaimana sabar inilah yang jalan untuk menuju surga. Sabar inilah yang pahalanya tanpa batas ya ikhwah. Nanti akan terlebih lagi diuji kesabaran kita bentar lagi Ramadan. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Pahala sabar sangat banyak sekali, sangat besar, tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwasannya kesabaran itu sebenarnya tidak ada batasnya. Kan sebagian orang kan, wah, kesabaran saya sudah habis ini. Ya, kesabaran kan ada batasnya, Mas. Nah, gitu ya. Kita lihat dulu sabar yang bagaimana ini. Pahala sabar tidak terbatas ya ikhwah. Sehingga apa? Sehingga sabar pun tidak ada batasnya. Kita terus diperintahkan untuk bersabar. Sehingga ini perbaikan hijrah ini butuh proses, ada tahap-tahap yang perlu kita lewati agar hijrah kita itu benar dan menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Selama hijrah kita ini kira-kira ujian apa saja yang kita alami? Ini yang perlu kita pahami ya. Orang berhijrah itu tidak langsung enak gitu ya, terus plong gitu. Namun ternyata orang yang berhijrah itu apa? Akan diuji oleh Allah. Itulah ujian orang yang berhijrah. Ya. Sehingga ketika panggilan hijrah mulai mengetuk pintu hati, kita pun mulai menyambutnya. Namun tidak semudah yang kita bayangkan. Terkadang ada tembok menjulang tinggi yang menghalangi perjalanan hijrah kita. Nah, ini kira-kira gimana? Ada tembok menjulang tinggi itu apa kita terjang saja atau kita lompati gimana ya ikhwah? Ini menghambat hijrah kita. Ada kerikil-kerikil kecil mungkin, ada kerikil-kerikil yang besar itu ya. Menghambat apa? Laju atau perjalanan hijrah kita. Kalau kita mendapatkan rintangan, hambatan dalam berhijrah, apa sikap kita? Apakah kita akan mundur ke belakang, kembali ke masa yang kelam, ya? Atau kita pantang menyerah, terus maju? Inilah ujian orang yang berhijrah. Ini yang harus apa? Kita pahami. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Inilah ya orang yang meniti jalan hijrah pasti akan mendapatkan ujian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Coba kita ingat ini. Ayat ini yang insya Allah akan membantu kita untuk bersabar ketika diuji. Kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Dibiarkan mengatakan, amanah ya Allah, kami beriman ya Allah. Ya Allah, kami berhijrah ya Allah. Wahum la yuftanun. Apakah dibiarkan mengatakan begitu saja terus mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi ujian zaman dahulu berat-berat ya. Ya kita juga melihat ujian saudara kita di Suriah, di India. Sekarang kan Suriah baru bergejolak lagi. Sekarang Idlib ya, daerah Idlib itu apa? Baru diserang sama Rusia, sama Suriah ya, tentaranya Bashar Assad dan juga Rusia, dibantu Rusia. Bahkan ada puluhan tentara Turki yang terbunuh di situ. Akhirnya Turki marah, balas diserang lagi. Padahal ini kan Idlib ini adalah benteng terakhir ya kaum muslimin yang ada di mana? Di Suriah. Akhirnya sejak kekerasan bulan Desember itu hampir ya sekitar 900-an ribu
kaum muslimin lebih itu apa? Hijrah ya ikhwah, meninggalkan Suriah. Dan yang paling banyak menampung adalah apa? Turki. Turki membuka pintu seluas-luasnya. Sehingga Eropa pun khawatir kok Turki membuka pintu seluas-luasnya, nanti bisa apa? Menjadikan jutaan kaum muslimin dari Suriah itu apa? Pada imigrasi besar-besaran. Ya, menyebar ke Eropa nantinya. Ini Masya Allah sekarang Turki sekarang apa disegani ya ikhwah. Turki tidak tunduk ke Amerika, tidak tunduk ke Rusia, tapi Turki bisa berjalan sendiri. Ya, maka terkadang beli senjata dari Rusia, terus terkadang apa ya nggak patuh ke Amerika. Dan Masya Allah, jadi bermain dua kaki gitu ya. Itulah harapannya bagaimana dahulu ketika zamannya Turki Utsmani. Kita lihat bagaimana sekarang berkecamuk ya di India juga. Maka inilah kita lihat bagaimana ujian saudara kita yang ada di Suriah, ada di India. Alhamdulillah kita di Indonesia aman. Kita syukuri dengan memperbaiki hijrah kita. Kata Allah, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ada yang disisir apa? Disisir rambutnya dengan sisir besi sampai apa? Kepala itu kulit kepala itu sampai mengelupas ya ikhwah. Disisir itu mengelupas. Ya. Ada yang digergaji, gaji tubuhnya terbelah jadi dua. Namun itu tidak menggoyahkan iman mereka. Mereka tetap mengatakan Allahu Ahad, ya Allah Maha Esa, la ilaha illallah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah memberikan ujian, memberikan cobaan agar Allah mengetahui manakah orang-orang yang jujur, yang benar dalam imannya, yang jujur beriman, yang serius beriman, yang serius berhijrah. Wala ya'lamanal kadzibin. Dan agar Allah mengetahui siapa orang yang dusta dalam imannya, dusta dalam hijrahnya. Maka ya, ujian tersebut adalah untuk apa? Mengetahui kejujuran seseorang dalam berhijrah. Apakah ia serius dalam berhijrah atau sekedar ikut-ikutan saja, ikut-ikutan tren, ya? Maka ketika seseorang mau mengambil madu ya ikhwah, maka apa? Ia harus siap disengat lebah. Begitu juga ketika ingin meraih surga Allah, maka apa? Harus siap berjuang melewati ujian kehidupan yang bergelombang. Dan ketika cobaan itu menerpa semakin kencang ya ikhwah, terkadang jalan hijrah itu muncul dari keluarga sendiri. Ini sering banyak ya sebagian ikhwan yang curhat, gimana Ustadz ini ternyata orang tua nggak setuju. Orang tua nggak setuju saya jadi aneh kayak gini gitu ya. Kadang jadi terhambat restu orang tua. Ini gimana nih, apa yang kita perbuat? Jadi para ikhwan, yang pertama ya, hendaklah kita melihat dengan kacamata hikmah. Ketika hijrah seseorang itu terhalang restu orang tua, maka ingatlah itu adalah peluang untuk mendakwahi orang tua. Kesempatan untuk mendapatkan pahala besar. Itulah hakikat berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dengan mengajak orang tua meniti jalan hidayah. Masya Allah. Inti berbakti, hakikat berbakti kepada orang tua adalah bagaimana seorang anak itu menggandeng bapak ibunya untuk masuk surga bareng-bareng. Masuk surga bersama ya ikhwah. Jadi itulah ya yang perlu kita pahami, bagaimana hakikat ujian orang yang berhijrah itu dari mana-mana, dari pekerjaannya, kantornya dan sebagainya. Namun yang perlu kita pahami ya ikhwah, inti untuk memperbaiki hijrah kita adalah dengan apa? Dengan ilmu. Insya Allah kalau ilmunya semakin apa?
semakin semangat mempelajari ilmu agama, insya Allah Allah akan memberikan bimbingan, memberikan taufik petunjuk di dalam meniti jalan hijrahnya. Jadi bagaimana kita itu setiap hari dapat ilmu? Bagaimana kita semangat mencintai ilmu? Ya ikhwan, sekarang kita punya HP. Manfaatkan untuk mendengar kajian lewat HP. Manfaatkan untuk membaca artikel Islami di HP. Manfaatkan untuk apa? Nyetel kajian YouTube atau yang lainnya di HP. Namun sekarang kita apa? Ini juga banyak apa? Banyak godaannya. Coba kita renungkan, kita baca WA dengan dengar kajian atau ya baca artikel Islam banyak mana? Terutama kalau WA kebanyakan grup-grup. Ya, grup-grup yang kurang bermanfaat. Semua grup dibuka semua. Wah. Akhirnya apa? Habis waktunya untuk membaca grup-grup. Jadi minat bacanya kita tinggi. Tapi baca WA, baca Facebook. Ya. Coba kita isi HP kita dengan apa? Dengan ya aplikasi Al-Qur'an. Kata para ulama ya sebagaimana nasihat dari Syekh Abdul Razak ya. Yang inti nasihat tersebut adalah seandainya kadar membaca Al-Qur'an kita sama dengan kadar apa? Membaca WA kita. Jadi insentitas ya atau kadar membaca. Kalau seandainya kadar membaca Al-Qur'an kita itu sama dengan apa? Dengan kadar baca WA kita, niscaya engkau akan melihat perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Paham ya maksudnya ya? Kita kan ya membaca Al-Qur'an masih kadang jarang-jarang, kadang malas, enggak istiqomah. Kalau mukmin, seorang mukmin yang sejati ya ikhwan, kita enggak membaca surat cinta dari Allah ya, maksudnya apa? Al-Qur'an. Maka apa? Sehari saja enggak baca itu hati terasa gersang. Terasa ada yang kurang. Hidup terasa hampa. Seandainya kita membaca Al-Qur'an sebagaimana kita itu waktunya porsinya itu membaca WA ya, niscaya akan melihat perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau waktu kita ingin Allah berkahi, maka perbanyak membaca Al-Qur'an. Di sebagian ulama itu Masya Allah membaca Al-Qur'annya ya ikhwah. Jadi semakin banyak membaca Al-Qur'an, maka akan semakin diberkahi waktunya. Kalau waktu sudah berkah, maka dalam waktu sedikit insya Allah kita bisa berbuat lebih banyak. Ya, dalam waktu yang sedikit namun bisa berkarya, bisa apa? Mendapatkan manfaat yang banyak sekali. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita masih banyak ya, bagaimana muhasabah hijrah tersebut bisa kita realisasikan. Jadi yang pertama harus apa? Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Iya. Sebagai penutup kajian kita yang insya Allah bentar lagi akan masuk waktu Isya. Intinya ikhwah, kalau kita ingin istiqomah dalam berhijrah, yang penting adalah ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas, maka akan Allah berikan istiqomah. Ya, istiqomah itu karunia yang besar ya. Istiqomah dalam berhijrah. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disampaikan oleh murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan a'dhamul karamah luzumul istiqomah. Jadi karomah yang paling besar itu adalah apa? Bisa terus istiqomah. Maka kiat ya, bisa istiqomah dalam berhijrah harus dengan niatan yang ikhlas. Hijrah harus ikhlas karena Allah, bukan karena mencari ridha manusia. Ya, wa ma la yakunu lahu la yanfa wa la yadum. Ini ya ikhwah.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah, pasti dia tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal, tidak akan langgeng, tidak akan istiqomah. Sebagian ulama lain mengatakan, makana lillahi yabqa. Sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng, pasti akan apa? Abadi. Jadi ketika kita memperbaiki hijrah ini untuk siapa? Apakah ikhlas karena Allah atau untuk manusia? Waktunya habis? Iya. Demikian ya ikhwah. Kita muhasabah pada diri kita. Hakikat hijrah adalah meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Jadi selama ini kalau masih ada sesuatu yang tidak Allah suka tapi masih kita lakukan, coba muhasabah apa itu. Kita tinggalkan, ya. Kita bertekad menjadi lebih baik, ya, mencari lingkungan yang baik, berusaha menambah ilmu lewat majelis ilmu dan memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Demikian para ikhwan yang dirahmati Allah. Intinya hijrah tidak mudah, butuh perjuangan, pengorbanan, dan yang lebih berat adalah menjaga istiqomah setelah berhijrah. Ya, karena ada masa-masa futur, iman menurun, maka butuh apa? Butuh semangat, butuh motivasi. Kita jaga semangat kita dalam berhijrah dengan istiqomah mendatangi majelis ilmu, majelis taklim. Demikian ya ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.